Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bidasta'in wa bihamdin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Adik-adik dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Krem Larut Huda dan juga kepada Kepala Madrasah SMA Quran Larut Huda dan juga kepada jajaran Dewan Guru dan Bapak Pengurus. Dan tak lupa juga kepada kedua orang tua saya dan juga teman-teman saya yang saya sayang. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya tentang pelajaran biologi atau tentang pelajaran IPA. Nah, IPA kali ini tuh menjelaskan tentang biologi yang menjelaskan tentang virus. Nah, biologi IPA ini itu diambil oleh Miss Alfi. Nah, kalian tahu tidak virus itu apa? Nah, virus itu merupakan suatu program yang dapat mengganggu kinerja program komputer lainnya. Nah, itu virus di sini tuh tersusun atas partikel lengkap dan juga terdiri atas asam nukleat. Nah, kalian tahu partikel lengkap itu apa? Nah, partikel lengkap ini itu atau disebut dengan virion. Nah, kalau asam nukleat itu yang dibungkus oleh protein pelindungnya. Oke, dan juga selanjutnya ada jenis-jenis virus. Nah, jenis-jenis virus ini itu terdiri dari DNA dan juga RNA. Nah, DNA itu memiliki asam nukleat berupa DNA asam deoksiribonukleat, dan kalau RNA itu memiliki asam nukleat berupa asam ribonukleat. Oke, selanjutnya ada juga bentuk-bentuk virus. Nah, bentuk-bentuk virus ini ada helix, polyhedral, amplop atau spherical, dan yang keempat itu ada kompleks. Kelima ada tobacco, mosaic virus. Keenam ada adenovirus, dan ketujuh ada influenza, dan kedelapan ada bakteriophages. Oke, gambarnya seperti ini. Gambarnya ini untuk bakteriophages T4. Nah, ini untuk influenza, ini adeno, ini tobacco, mosaic, ini kompleks, dan amplop atau seperti bentuknya itu seperti amplop. Nah, kalau polyhedral itu bentuknya seperti ini, helix itu seperti ini. I'm sorry if mohon maaf bila tidak jelas kembali. Oke, dan selanjutnya ada juga bagaimana cara virus itu bagaimana virus itu berproduksi. Yang kedua itu bagaimana virus itu berproduksi. Nah, virus itu berproduksi itu dengan menunjukkan bahwa tubuh virus itu bukan sebuah sel atau juga unit terkecil. Nah, juga dilihat strukturnya, bukanlah makhluk hidup. Nah, dan juga virus itu tidak memiliki komponen sel selain asam nukleat. Dan juga virus itu dapat memperbanyak diri hanya jika berada dalam sel inangnya. Oke, selanjutnya bagian luar dari virus itu memiliki adanya protein reseptor yang dapat menginfeksi apabila struktur itu tersebut cocok, dan juga dengan protein reseptor pada membran sel inangnya. Oke. Dan juga cabang ketiga itu menjelaskan tentang peranan virus. Nah, peranan virus di sini itu penyakit yang disebabkan virus pada manusia itu ada demam berdarah, polio, flu, cacar, dan hepatitis. Nah, kalau disebabkan
virus pada hewan itu ada rabies dan juga tetelo. Sedangkan disebabkan virus pada tumbuhan itu seperti mosaik dan juga tungrong. Nah, itu pokoknya. Oke, dan juga selanjutnya ada bakulovirus. Apa itu bakulovirus? Bakulovirus itu adalah virus yang menyerang serangga dan arthropoda sehingga dimanfaatkan sebagai biopestisida atau lahan pertanian. Selanjutnya ada juga subtopik replikasi. Nah, subtopik aplikasi itu bekerjanya itu saat virus menginfeksi sel inang, memasukkan asam nukleatnya itu ke dalam sel inangnya. Selanjutnya, kemampuan ini dari kemampuan yang disebabkan oleh virus-virus ini itu genetika itu pada pembuatan insulin dan terapi gen itu dalam proses rekayasa itu yang disisipi gen penghasil insulin itu menginfeksi bakteri dalam tubuh. Oke, selanjutnya ada juga cara mencegah menyebar virus. Nah, cara mencegah menyebar virus yang pertama itu ada virus dengue. Nah, virus dengue itu disebabkan oleh demam berdarah atau virus dengue biasanya demam berdarah. Nah, disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, virus dengue dan juga ada virus HIV. Nah, itu melalui injeksi langsung ke aliran darah. Nah, antara kontrak membran mukosa. Nah, jaringannya terluka dengan cairan tubuh, darah, ASI, semen penderita. Yang ketiga ada virus varicella zoster. Melalui cacar menyebar, sentuhan dengan penderita dan juga sentuhan terhadap benda. Sebelumnya itu disentuh penderita, yang sebelumnya itu disentuh oleh penderita tersebut. Oke, nah saat ini virus corona itu menyebar melalui droplet. Nah, droplet antara yang seperti bersin, batuk, atau saat kita itu berbicara dengan penderita. Oke, dan juga virus. Nah, cara yang dapat dilakukan dalam mengurangi penyebaran virus corona itu cara yang pertama yaitu tindakan menggunakan bahan kimia. Yang pertama itu yang bersifat fisik. Nah, seperti bersifat fisik. Nah, virus corona itu menyebar melalui droplet penderita yang akan jatuh beberapa meter dari penderita tersebut. Nah, disarankan agar kita tuh jaga jarak kurang dari 2 meter. Nah, virus ini itu juga masuk melalui pernapasan atau mulut, sehingga untuk mengurangi kesempatan tersebut disarankan menggunakan masker yang menutupi area hidung hingga dagu. Cara yang kedua itu ada tindakan yang menggunakan bahan kimia. Nah, tindakan yang menggunakan bahan kimia ini itu salah satu cara agar virus tidak dapat menginfeksi sel inang itu adalah dengan merusak struktur amplop. Nah, kita tuh disarankan untuk menggunakan sabun dan juga air. Nah, itu bisa merusak struktur amplop tersebut.
Dan dari itu kita itu jika kita tidak memiliki sabun atau air, nah kita itu bisa memakai pembersih tangan atau hand sanitizer. Itu juga dapat merusak struktur amplop virus karena mengandung alkohol 70% dan zat lain yang dapat merusak selubung protein virus. Yang ketiga itu bersifat biologis. Nah, bersifat biologis ini itu untuk bertahan dari serangan penyakit, tubuh manusia itu mempunyai kekebalan tubuh. Sistem kekebalan spesifik pada manusia itu memiliki kemampuan pertahanan yang kuat untuk menghadapi patogen tertentu. Mampu mengingat patogen yang pernah menyerang, dapat segera membentuk antibodi untuk melawannya. Oke, yang selanjutnya ada 2 jenis vaksin. Nah, 2 jenis vaksin ini itu ada attenuated wall agent vaccines yang berasal dari patogen hidup yang dilemahkan dan juga inactivated wall agent vaccines yang berasal dari patogen yang telah dihancurkan kemampuan infeksinya tetapi mampu menstimulus antibodi. Nah, vaksin ini teman-teman. Oke. Selanjutnya, vaksin itu bisa merangsang sistem kekebalan tubuh manusia untuk mengingat patogen tersebut dan menghasilkan antibodi. Nah, kita itu disarankan untuk makan makanan yang seimbang, istirahat yang cukup, menghindari stres dan juga minum vitamin. Oke. Agar kita tuh bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Oke. Saya cukup presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.